Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN Balai-Gondol 2 yang kami hormati, teman-teman, Bu Fia, Bu Latifah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama di sini. Dan saya ingin mendalami rencana pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu tentang bangun ruang dan khususnya untuk bangun ruang khusus dan balok. Baik Bu Erna, mari kita mulai dengan tujuan dan hasil pembelajaran. Apakah tujuan dan hasil pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas di awal? Dan apakah tujuan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang dirancang dalam rencana pembelajaran ini? Iya Bu Fia, dalam rencana pembelajaran ini saya sudah mencantumkan tujuan yang spesifik agar peserta didik dapat mengorganisasikan bangun kubus dan balok dengan tepat. Saya membuat kerangka kubus dan balok. Nah, tujuan ini sudah disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Dan saya berharap kegiatan yang saya rancang seperti diskusi kelompok, latihan soal, eksperimen dengan model spesifik ini dapat membantu mereka untuk mencapainya. Itu sudah baik. Namun, bagaimana Anda memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas? Untuk itu, Bu Nur, saya telah menyesuaikan beberapa metode. Misalnya bagi peserta didik dengan disabilitas full learner, ya, saya menggunakan alat peraga 3 dimensi yang mudah untuk mereka akses. Saya juga berusaha menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan penjelasan lebih visual agar lebih dipahami, seperti itu. Sangat bagus Bu Erna. Kemudian mengenai relevansi dan makna kurikulum itu sendiri, apakah isi kurikulumnya sudah sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan peserta didik, terutama bagi peserta didik dengan disabilitas? Ya Bu Latifah, untuk kurikulum ini memang dirancang untuk tingkat dasar ya. Jadi saya pastikan materi yang saya sampaikan tidak terlalu rumit, dan lebih berfokus pada pemahaman konsep dasar terlebih dahulu. Untuk peserta didik dengan disabilitas intelektual misalnya ya, saya menggunakan pendekatan berbasis pengalaman langsung, seperti menggunakan alat yang bisa mereka susun sendiri agar konsep kubus dan balok itu lebih mudah dipahami. Nah, saya juga memperkenalkan penggunaan teknologi yang dapat membantu pemahaman, seperti aplikasi edukasi yang mendukung pengajaran tentang bangun ruang tersebut. Bagaimana dengan konten yang disajikan Bu Erna? Apakah sudah disampaikan dengan cara yang menarik dan bervariasi, serta melibatkan berbagai metode yang bisa menarik perhatian semua peserta didik? Iya benar, saya berusaha untuk membuat pembelajaran ini lebih interaktif. Nah, selain menjelaskan materi secara teori, saya pun juga melibatkan peserta didik dalam kegiatan seperti membuat model kubus dan balok itu menggunakan alat dan bahan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Nah, saya juga mengintegrasikan teknologi seperti video animasi, terus yang bisa menunjukkan unsur-unsur dari balok dan kubus itu sendiri, juga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan cara ini saya berharap peserta didik bisa lebih tertarik dan merasa pembelajaran ini menjadi lebih relevan. Menarik sekali Bu Erna.
Terakhir, bagaimana Anda memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh dan inklusif? Apakah ada metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian mereka? Gitu ya. Untuk ini ya, evaluasi saya menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian lisan, tugas kelompok, juga tugas individu. Nah, saya juga menyiapkan alat evaluasi yang memungkinkan saya untuk menilai pemahaman peserta didik secara holistik, termasuk memberikan kesempatan untuk bertanya, juga untuk mendiskusikan materi. Bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, ya, saya memberikan waktu yang lebih lama dan penyesuaian dalam jenis soal. Jadi supaya nantinya mereka bisa menunjukkan pemahamannya tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu, seperti itu. Baik Bu Erna, menurut saya secara keseluruhan rencana pembelajaran yang Bu Erna buat ini sudah sangat inklusif dan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang beragam. Pastinya Bu Erna juga perlu untuk terus memonitor pelaksanaan di lapangan dan mendengarkan masukan dari peserta didik nantinya yang akan membantu untuk lebih menyempurnakan proses pembelajaran. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas masukannya, dan untuk diskusi kita hari ini saya insya Allah akan terus memperbaiki dan memastikan bahwa semua peserta didik itu dapat belajar dengan baik dan setara. Sama-sama Bu Erna. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan kita akhiri untuk diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Erna. Tetap semangat. Sukses buat Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Mana semangatmu? Bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Apakah kalian hari ini sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Semua sudah ya? Baik. Kenapa toh kita harus sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah? Biar apa? Apalagi kalau kita kosong, lapar, berarti belajar kita tidak konsentrasi. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan rutin sarapan pagi. Oke? Nah, apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap? Oke, sebelum kita belajar hari ini, Bu Erna akan memberikan asesmen diagnostik untuk kalian, ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan ini sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Siap ya?
ya. Yang lain bagaimana? Sudah selesai juga? Oke, kalau sudah kita kumpulkan. Langsung kasih satu-satu. Oh belum ya, diselesaikan dulu jadwalnya. Ya. Silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tadi datang paling awal? Satria. Oke, Satria, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih untuk Satria yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Dan jiwa nasionalisme kita, ayo kita semua berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa ya semua? Kita menyanyikan dengan penuh semangat. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang tidak masuk? Tidak ya, semuanya masuk ya. Oke. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, masih ingat tidak apa yang kita pelajari kemarin? Kita mempelajari tentang bangun datar. Bangun datar yang sudah kalian pelajari kemarin apa saja? Segitiga, persegi, layang-layang, genjang-genjang, persegi panjang. Kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan bangun, kubus, dan balok dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kerangka kubus dan balok, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur yang membentuk bangun kubus dan balok. Ada tusuk, sisi, titik sudut, itu dengan benar. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan membuat kerangka kubus dan balok, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri kubus dan balok dengan tepat. Kesepakatan kelas terus kita sepakatlah. Yang pertama, memperhatikan ketika guru memberikan penjelasan. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga, saling menghargai, saling menghormati. Empat adalah mengerjakan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sepakat ya semua? Oke? Oke anak-anak, masih semangat?
video, lalu melakukan diskusi bersama kelompoknya. Yang ketiga, membuat kerangka kubus dan balok. Nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir adalah mengerjakan lembar evaluasi. Nah, sebelum itu, Halo Pito. ya. Halo Lah, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu. Biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo Pito, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya Pito? Iya Lula, bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki Anak-anak, Bu Erna hari ini memegang apa? Kotak tisu. Kotak tisu. Dan apa yang Bu Erna pegang ini? Apa? Kertas. Apakah kalian tahu perbedaan dari apa yang Bu Erna pegang ini? Bangun ruang. Sedangkan yang ini? Kenapa kok ini disebut bangun ruang? Bangun ruang. Kenapa kok ini disebut bangun ruang? Bangun ruang. 6. Bagian mana saja itu? Bawah, atas, kanan kiri, depan belakang. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk anak kita. Perhatikan di sini, Bu Erna punya satu permasalahan yang ada di sini. Nah, di sini ada Pak Ari. Pak Ari yang ingin membuat sebuah kandang ayam. Cobalah bantu Pak Ari untuk membuat miniatur kandang ayam dan wadah pakan berbentuk bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nanti kalian menggunakan bahan yang sudah disediakan. Oke, sebelum kita membuat kerangka miniaturnya, jadi anak-anak itu kita berikan dulu LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, dan nanti silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya. Ya, level A ya. Ini kemudian level B dan ini silahkan kalian tulis anggota kelompoknya. Dibuatnya dengan kelompok. Oke, berarti dari kelompok B, silakan ke depan. Teman-teman, ini adalah hasil kerangka kubus yang kami buat. Yang termasuk kubus adalah dadu dan rubik. Masuk balok adalah kulkas, kotak tisu, dan batu bata. Unsur kubus mempunyai titik sudut, mempunyai rusuk, dan mempunyai sisi. Ciri-ciri kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongrueng, memiliki 8 buah titik sudut. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya, berapa sisi kubus yang sama? Ya, silakan dijawab. Ada berapa sisi yang sama? 6. Ada 6 sisi yang sama panjang. Yaitu sisi mana saja?
Berapa sisi kubus yang sama? Ya, silahkan dijawab. Ada berapa sisi yang sama? 6. Ada 6 sisi yang sama panjang. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali bahwa kubus dan balok itu mempunyai 3 unsur, yaitu apa saja tadi? Titik sudut, usus, juga sisi. Evaluasi secara tertulis, ya. Nah, ini Bu Ella berikan dulu. Anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib, disiplin, penuh tanggung jawab, ya. Jadi dipertahankan dan untuk selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi, oke? Oke, kita ice breaking dulu ya, biar kita tidak ngantuk. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Yeay, tepuk tangan untuk terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Ya, dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, kiri dulu pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Felis, ya silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih Felis sudah memimpin doa untuk hari ini. Anak-anak sampai ketemu besok ya. Lebih semangat lagi dalam belajar. Hati-hati di jalan. Bu Erna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, Bu Fia, juga Bu Latifah yang sudah meluangkan waktunya kembali untuk berdiskusi
mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya. Bagaimana Bu Erna mempersiapkan materi pembelajaran sebelum kelas dimulai? Apakah ada tantangan dalam mempersiapkan rencana pembelajaran untuk topik ini, Bu Erna? Iya Bu Nur, untuk topik bangun ruang, kubus dan balok ini saya menyiapkan materi yang mencakup unsur-unsur juga ciri-ciri dari balok dan kubus tersebut. Nah, serta membuat replika kubus dan balok. Saya merasa tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat siswa yang baru mengenal konsep ini bisa langsung memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, saya mempersiapkan visualisasi dengan video animasi. Namun, saya sadar bahwa model visual yang lebih konkret itu akan lebih efektif seperti itu. Kemudian Bu Erna dalam pelaksanaan pembelajaran, tadi Bu Erna menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi. Apa yang menurut Bu Erna sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam hal metode pengajaran? Ya, baik Bu Latifah, saya merasa penjelasan secara ceramah ini sudah berjalan dengan lancar dan siswa dapat mengikuti alur materinya. Namun, saya berpikir untuk menggunakan metode yang lebih bervariasi seperti diskusi kelompok atau aplikasi yang berbasis teknologi. Saya juga sadar bahwa tidak semua siswa itu bisa menyerap informasi hanya dengan mendengarkan. Jadi metode yang lebih interaktif itu bisa membantu mereka lebih aktif dalam memahami materi tersebut. Bagaimana Bu Erna melihat pengelolaan kelas selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah ada tantangan dalam mengelola kelas, Bu Erna? Untuk ini Bu Nur, pengelolaan kelas itu sudah berjalan cukup baik. Sebagian besar siswa itu sudah fokus dan ikut terlibat di dalamnya. Tantangan yang saya hadapi adalah siswa yang cenderung pasif dan jarang bertanya. Saya berusaha untuk memberikan kesempatan lebih bagi mereka untuk berbicara, tetapi saya pikir saya perlu menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi mereka agar lebih percaya diri untuk bertanya. Kemudian terkait dengan keterlibatan siswa, saya perhatikan sebagian besar siswa aktif. Namun ada beberapa yang tampak kurang berpartisipasi. Bagaimana Bu Erna menilai keterlibatan siswa dalam pelajaran hari ini? Iya, benar sekali Bu Fia. Saya juga merasa ya ada beberapa siswa yang kurang ikut berpartisipasi. Saya mencoba mendorong mereka dengan memberi pertanyaan atau kesempatan untuk menjelaskan soal, tetapi mungkin saya perlu lebih memotivasi mereka dengan pendekatan yang berbeda, seperti ini kerja kelompok atau permainan matematika mungkin ya, yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dan pembelajarannya lebih menyenangkan. Baik Bu, kemudian sejauh mana Bu Erna sendiri memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka menyelesaikan latihan soal? Ya. Apakah ada kesempatan bagi siswa untuk menerima umpan balik yang konstruktif? Untuk ini Bu Latifah, saya memberikan umpan balik secara langsung ya setelah latihan soal. Nah, namun saya merasa saya perlu lebih banyak untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan berdiskusi tentang solusi mereka. Umpan balik yang lebih mendalam itu akan membantu mereka memahami kesalahan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, seperti itu. Setelah pelaksanaan pembelajaran ini, apa yang menjadi fokus refleksi
Apa yang Bu Erna rasa perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pengajaran Bu Erna nanti ke depannya itu bagaimana Bu Erna? Jadi Nur, saya merasa meskipun materi itu sudah disampaikan dengan baik, penggunaan media lebih bervariasi itu juga perlu diperbaiki. Saya ingin mencoba menggunakan alat peraga dengan 3 dimensi atau aplikasi digital untuk memperjelas bentuk dari kubus dan balok tersebut. Nah, karena menurut saya visualisasi yang lebih nyata itu akan membantu siswa lebih memahami materi tersebut. Selain itu, saya juga akan mencoba metode yang lebih interaktif agar semua siswa dapat lebih terlibat aktif dalam pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan. Iya. Ya, Bu Erna. Baik Bu Erna, terkait dengan tindak lanjut, ada beberapa saran yang saya pikir bisa membantu pengajaran Bu Erna, seperti penggunaan model 3 dimensi dan variasi dalam metode pembelajaran. Apa langkah-langkah yang akan Bu Erna ambil setelah diskusi ini? Saya akan mencoba ya untuk lebih banyak memanfaatkan media visual yang lebih variasi, termasuk aplikasi atau alat peraga. Nah, saya juga berencana untuk mengubah pendekatan saya dengan lebih sering menggunakan diskusi kelompok atau kegiatan yang melibatkan siswa itu secara langsung. Nah, yang terakhir saya akan memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan mengadakan kuis singkat di akhir pembelajaran untuk pemahaman siswa itu secara lebih menyeluruh, seperti itu. Baik Bu, saya merasa secara keseluruhan sudah baik. Saya rasa diskusi ini juga akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengajaran dari Bu Erna. Ya, terima kasih untuk masukannya dari Bu Nur, Bu Latifah, Bu Fia. Masukan dari panjenengan ini sangat berharga sekali untuk saya. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa dapat lebih memahami dan menikmati pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Terima kasih untuk refleksinya, evaluasinya, sarannya untuk saya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama, Terima Bu Erna. kasih Bu Latifah. Terima kasih Bu Sylvia.